Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mau datang di hadirat Tuhan. Pada hari ini kita mau sungguh-sungguh naikkan syukur kepada Tuhan buat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu atas setiap kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa,
terima kasih. Sungguh kami ada Tuhan hari ini, sampai detik ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik Tuhan, kami mau terus naikkan korban syukur kami kepadamu. Ucapan terima kasih kami buat kemurahan-Mu, buat kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Bertahtalah Tuhan di dalam setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita tetap ada di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Kebesaran Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau besarkan nama Tuhan. Allah kita yang besar, Allah kita yang heran. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan, Amin. pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besarkan nama Haleluya. Tuhan, pujilah Dia. Yesus baik. Kemurahannya besar, Haleluya. tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan Tuhanku ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhanku ajaib. Tuhan yang ajaib, Jangan sungguh-sungguh katakan. Tuhan yang Yes. kuasa, Amin. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Allah kita besar, Allah kita ajaib. Kita patut bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau katakan kita telah punya iman di dalam Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk
melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti benar, tinggi dan dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Jangan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang, tinggi dan dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Yes, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama
sujud menyembah. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan, Allahku dahsyat. Amin. Seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Dia. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan berbicara bagi setiap kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kembali Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami kepada sampai detik ini kebaikan dan kemurahan Tuhan tetap kami rasakan. Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap melindungi kami. Bahkan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami semuanya yang ada di tempat dan di rumah kami masing-masing fokus untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan mengarahkan dan membimbing kami semuanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap penerima firman-Mu. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali kita berjumpa di saat suasana yang kurang baik. Tapi saya percaya kita semuanya yang ada di rumah, bahkan di tempat kita masing-masing, semuanya dalam keadaan sehat. Bahkan di saat Bapak Ibu mendengarkan suara saya pada saat ini, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Itu adalah harapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat siang hari ini saya akan sampaikan. Saya akan ambil dalam Matius. Dalam Matius 4 ayat 17, secara singkat saya berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata bertobat dan ini juga adalah tema saya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat atau akan datang. Bertobat adalah satu perbuatan yang mungkin selama ini kita telah berbuat satu kesalahan yang sangat besar dalam hidup ini. Oleh karena itulah kita kembali lagi kepada arah yang semula. Artinya kembali kepada yang sebenarnya, yang dulu kita masih begitu giat dan rajin mengikut Tuhan. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin memuji Tuhan. Tapi di belakangan hari mungkin karena satu sebab kita dan akhirnya lari dari arah itu. Dan kita mau kembali lagi ke arah yang semula. Itulah kita bertobat. Jadi apalagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suasana kondisi yang saat ini sedang melanda di Indonesia bahkan di seluruh muka bumi ini. Menjadi satu pelajaran penting buat kita semuanya. Kesempatan yang baik ini mari kita pergunakan. Jangan kita sia-siakan. Yohanes juga mengatakan hal yang sama. Bertobatlah. Jadi pergunakanlah ini dengan baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan lagi kita berleha-leha dalam situasi ini. Tapi ingatlah, suatu kesempatan yang baik Tuhan sudah berikan bagi kita. Gunakan itu. Karena kesempatan inilah kita bisa mempergunakan dalam situasi seperti ini. Kita bisa memperbaiki diri kita. Apa yang telah kita perbuat selama ini? Kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan selama ini? Apakah selama ini kita sudah menjauh dari Tuhan? Kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. Kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Kita tidak fokus lagi dengan firman Tuhan. Inilah saatnya kita merenung bersama keluarga kita. Supaya kita kembali kepada jalannya. Kembali kepada hal yang benar. Kembali kepada yang Tuhan inginkan dan rindukan. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu telah melakukan hal yang benar. Tapi karena satu hal Bapak Ibu melenceng. Inilah saatnya kita kembali lagi kepada Tuhan. Bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah dekat. Persiapkan dirimu. Kita nggak tahu kapan dan waktu kerajaan itu akan tiba. Kita nggak tahu kapan Yesus akan datang dan hadir di muka bumi ini. Tapi sebelum kejadian itu terjadi, mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Pertama, mengapa kita harus bertobat? Karena kesempatan bertobat adalah semasa hidup kita. Kenapa kita mesti bertobat? Karena kesempatan selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernapas, selagi kita masih bisa berdiri dan melakukan apa yang bisa kita lakukan, gunakan itu. Karena setelah kita mati gak bisa lagi kita berbuat itu. Pengkhotbah mengatakan begini. Kita sama-sama menyiap firman Tuhan, kita buka firman Tuhan, sama-sama kita lihat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 berkata demikian. Karena orang-orang yang hidup tahu bagaimana mereka akan mati.
Jadi selagi kita masih hidup, kita tahu bahwa satu saat kita akan kembali, satu saat kita akan mati, satu saat kita akan menghadap Sang Khalik. Oleh karena itulah selagi kita hidup, gunakan kesempatan itu, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi yang pertama, mengapa kita harus bertobat? Pergunakanlah itu selagi kita masih bisa, bertobatlah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertobat karena Tuhan akan datang. Setuju dengan pandangan saya ini? Ini bukan pandangan saya, tetapi firman Tuhan yang mengatakan itu. Jadi yang bertobat, yang kedua, kita bertobat karena Tuhan akan datang. Datangnya seperti apa? Seperti apa kehadiran Tuhan di muka bumi? Tuhan akan datang kembali seperti saat Dia pergi, seperti itulah Tuhan akan datang kembali ke muka bumi dengan satu pribadi yang sama. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari. Petrus mengatakan begini, di dalam 2 Petrus 3, Bapak Ibu bisa bacakan nanti di rumah, yaitu 2 Petrus 3 ayatnya 10 sampai 12. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Petrus sudah mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Jadi tidak ada yang tahu harinya kapan, minggunya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, enggak ada yang. Jadi karena kita tidak tahu harinya Tuhan, kapan Dia akan datang dan tiba di dunia ini, persiapkan diri kita sebaik mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat ini kita semua berada di rumah kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu saat ini fokus mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya juga Bapak Ibu telah melakukan hal yang sama, yaitu telah memuji Tuhan, menyembah Dia, bersorak-sorai bagi Dia. Karena apa? Karena itulah kita pergunakan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk memuji Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, mendengarkan firman Tuhan. Teruslah itu kita lakukan. Nah itulah kita bertobat. Karena kesempatan situasi yang seperti ini tidak kita buang sia-sia, tetapi kita pergunakan sebaik-baiknya. Jadi Petrus mengingatkan itu kepada kita semuanya. Hari Tuhan seperti pencuri. Jadi kita tahu, Bapak Ibu coba sejenak renungkan ini. Bapak tahu dan Ibu tahu, bagaimana kalau pencuri datang ke rumah? Apakah dia pernah memberitahukan kedatangan kehadirannya ke rumah Bapak Ibu? Tidak akan pernah. Seorang pencuri akan masuk ke rumah kita, tidak akan pernah memberitahukan atau mengetok pintu lebih dulu untuk masuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Bapak Ibu. Tapi dia akan tiba-tiba datang. Itu adalah contoh. Oleh karena itu, persiapkan dirimu. Di saat Tuhan Yesus datang nanti, kita sudah siap. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Itu yang kedua. Kita bertobat karena Tuhan akan datang. Dan yang ketiga Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apa nasib kita jika kita belum bertobat pada saat hari Tuhan? Pertanyaan ini sampai kepada Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkan sejenak. Apa nasib kita jika kita belum bertobat pada saat hari Tuhan? Saya rasa ini sudah ada di pikiran kita semua. Bagaimana nasib kita? Bagaimana keadaan kita? Di saat Tuhan Yesus datang, kita belum melakukan apa-apa. Kita belum bertobat. Saya rasa kita semua sudah tahu jawaban itu.
Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang Bapak Ibu bisa gunakan sekarang, gunakan. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan sekarang, lakukan. Apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan sekarang, kerjakan. Bila saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita mendengarkan firman Tuhan secara online, kita bersama-sama di rumah kita, di tempat kita masing-masing, dengan penuh sukacita, sama seperti kita di dalam tempat ibadah. Kita bersukacita, bersorak-sorai, bergembira, berloncat-loncat bagi Tuhan. Menyatakan bahwa kita tetap bersyukur walaupun dalam keadaan situasi seperti ini. Kita tetap bergembira walaupun keadaan seperti ini. Kita tetap memuji Tuhan walaupun keadaan kita seperti ini. Sukacita itulah yang akan menggeser virus itu dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, bertobatlah. Carilah Tuhan. Selama ini mungkin Bapak telah jauh dan tidak pernah lagi mencari. Bahkan mengingat namanya pun enggak. Bahkan Alkitabnya saja pun selama ini Bapak enggak pernah tengok. Tapi rupanya Tuhan memberikan kita kesempatan dalam situasi yang seperti ini, supaya kita berkumpul bersama keluarga, anak, istri, suami. Supaya kita merenungkan betapa hebat Tuhan atas hidup kita. Bagaimana Tuhan telah memelihara kita selama ini. Renungkan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu gak pernah merasakan kasih Tuhan? Apakah Bapak Ibu gak pernah merasakan kebaikan Tuhan di saat Bapak Ibu di tempat dan di rumah masing-masing? Yang saat ini kita sedang di karantina. Kita gak bisa bergerak, kita gak bisa keluar, kita gak bisa kesana kemari. Kita hanya menunggu belas kasihan Tuhan. Apakah kita gak pernah merasakan itu? Bersyukur. Tanda bahwa kita mengenal Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi. Bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Memang sudah dekat. Salah satu, apakah kita nggak menyadari kalau ini adalah sebuah tanda? Apakah kita nggak menyadari apa peristiwa yang sedang melanda muka bumi ini bukan sebagai sebuah tanda? Apakah ini nggak bisa menyadarkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan, mencari wajahnya? Apakah kita nggak menyadari hal itu? Sadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini dia, gunakan. Bapak Ibu beserta saya, mari kita sama-sama gunakan ini. Cari wajah Tuhan. Tuhan ini sedang menunggu. Menunggu sentuhan kita, menunggu wajah kita, menunggu tangan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita. Di ayat 9 dikatakan begini. Kita akan binasa kalau kita di saat Tuhan nanti datang kita belum bertobat. Dikatakan di ayat 9. Kita akan binasa. Saya rasa kita semuanya gak ada yang mau binasa. Saya yakin kita semuanya yang ada dan mendengarkan firman Tuhan, kita semuanya akan sadar dan kita akan bertobat. Dan yang keempat, yang terakhir, kita tahu kesabaran Tuhan. Kita tahu betapa sabarnya Dia kepada kita. Kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk kita bertobat. Jadi selama ini Tuhan begitu sabar sama kita. Gunakan Bapak Ibu untuk kita bertobat. Saya yakin 4 hal ini, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saya yakin Bapak Ibu akan bertobat, akan menyadari
Gunakan Bapak Ibu kesempatan ini bersama-sama dengan keluarga besar. Gunakan ini sebaik-baiknya. Percayalah, Tuhan akan menuntun hidup kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberkati rumah tangga kita. Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan kita walaupun kita di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Untuk siang hari ini, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Bila Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu dan menyadari bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Yang akan menuntun kami, yang akan mengarahkan kami. Yang akan menjadi pelindung bagi kami. Terima kasih bila siang ini Tuhan telah menyadarkan kami. Supaya kami sadar, supaya kami kembali lagi kepada Tuhan. Untuk memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Supaya kami fokus untuk ibadah. Supaya kami fokus mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami semuanya. Haleluya. Amin. Kami telah mengakhiri ibadah kami pada saat siang hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita tunduk kepala, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami semuanya telah menerima berkat firman. Kiranya firman yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami semuanya, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Yang akan menerangi langkah kami, yang akan menuntun langkah kami, bahkan yang akan memberikan yang terbaik bagi masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sebelum kami meninggalkan tempat ini atau tempat kami masing-masing di rumah kami masing-masing, kiranya tangan Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami semuanya, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada yang mendengarkan pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka. Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka kerjakan. Walaupun saat ini mereka berada di rumah mereka masing-masing. Walaupun mereka tidak ada kegiatan saat ini. Tapi kami percaya Tuhan tetap memelihara dan memberkati mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan seluruh jemaat-Mu. Agar mereka tetap kuat dan mampu menghadapi situasi yang ada pada saat ini yang mereka sedang hadapi. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itulah Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan untuk kembali kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan nama. Bahkan kembali kami boleh menerima kebenaran firman-Mu di tempat dan di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Tangan yang penuh kasih, yang penuh berkat itu ulurkan kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan memelihara mereka. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada dan memberikan kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus tak pernah berkesudahan dalam hidupmu. Persekutuan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Terimalah itu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat. Mari kita katakan sama-sama. Amin.